Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aisyatur Rahma dengan NIM 1264052010006, kelas Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil review dari sebuah jurnal untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Pemberdayaan Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Al-Hada Faudila Habib Sosio. Latar belakang konsep pemberdayaan masyarakat. Munculnya konsep pemberdayaan diakibatkan dari kegagalan konsep pembangunan yang pernah diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru dan juga pernah diterapkan di negara-negara Asia lainnya. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebab cukup banyak program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi kreatif yang terbukti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Teori ABCD ada juga disebut Access-Based Community Development. Pendekatan ABCD merupakan model pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan akses dan potensi yang dimiliki komunitas masyarakat setempat. Komunitas masyarakat tersebut seperti halnya BUM desa, Karang Taruna, ibu-ibu PKK, kelompok petani, kelompok remaja yang merupakan akses berharga yang dimiliki oleh desa. Contoh prinsip ABCD, yang pertama, kemitraan mempunyai positif, yang kedua, berawal dari masyarakat, yang ketiga, setelah terisi lebih berarti, yang keempat, semua punya potensi, yang kelima, partisipasi, yang keenam, sumber energi. 4 komponen pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. 1. Problem based approach merupakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa kesadaran akan masalah yang dihadapi. Yang kedua, need-based approach merupakan aspek terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Yang ketiga, ring-based approach merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kekayaan atau materi untuk pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, access-based approach merupakan aspek pemberdayaan menggunakan potensi dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat. Selain keempat aspek tersebut, terdapat aspek sumber daya manusia atau juga disebut dengan SDA, yang merupakan aspek terbesar dalam menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Teori stakeholder, pemberdayaan yang ditempuh pemerintah untuk mengembangkan, mendirikan, mensyawedakan, memperkuat masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas potensi daerah. Peran stakeholder, pembuat, penyusun, dan pemangku kepentingan. Contohnya seperti pemerintah sebagai pembuat, penyusun, dan pelaku pemberdayaan, pihak swasta, akademis, masyarakat yang diberdayakan, maupun pihak yang lain. Peningkatkan ekonomi masyarakat. Meningkatkan ekonomi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menaikkan derajat atau kualitas kehidupan masyarakat dengan cara perbaikan pengelolaan sektor usaha masyarakat. 3 tahapan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. 1. Tahapan aspek melakukan pemetaan aspek yang dihadapi masyarakat. Yang kedua, tahap penelitian dengan memberikan alat untuk praktek. Yang ketiga, evaluasi dan perbaikan. Tipologi masyarakat. Indonesia merupakan negara dengan karakteristik yang sangat beragam. Dari berbagai kondisi tersebut, masing-masing masyarakat memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda, baik karakteristik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tipologi ini penting dilakukan untuk memaksimalkan upaya pemberdayaan di masing-masing wilayah berdasarkan karakteristik potensi yang dimiliki. 3 tipologi masyarakat. Yang pertama, potensi dasar, yaitu terdiri dari potensi alam, potensi penduduk, serta lokasi atau letak suatu wilayah. Yang kedua, tipe masyarakat, yaitu ditentukan berdasarkan potensi dominan yang diolah oleh suatu masyarakat sebagai sumber penghasilan utama. Yang ketiga, tingkat perkembangan masyarakat, yaitu dapat dilihat berdasarkan indikator tingkat perkembangan masyarakat. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan bidang usaha yang dapat dikulik masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian. Dalam pemberdayaan masyarakat,
Bidang ekonomi kreatif sangat potensial dalam menciptakan peluang usaha baru melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Hawkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan. Dalam arti, esensi dari kreativitas adalah gagasan. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era ekonomi kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti pada era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. 3 pokok dasar ekonomi kreatif. Yang pertama, kreativitas, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikan suatu hal baru. Yang kedua, inovasi, yaitu menghubungkan standar hidup ke arah yang lebih baik dan menjadi lebih mudah seperti untuk menciptakan penghasilan dengan membuka usaha atau bisnis. Ketiga, penemuan, yaitu suatu bentuk, komposisi materi, atau proses yang baru sebagai penemuan didasarkan pada bentuk-bentuk, komposisi, proses, atau gagasan yang sudah ada sebelumnya. Alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUM Desa. Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dipaparkan, penulis mencoba memformulasikan alur dan kerangka pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pembentukan BUM Desa. Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut dengan istilah BUM Desa merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat. BUM Desa biasanya disebut berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap desa. Adapun untuk mengoptimalkan potensi BUM Desa, perlu upaya pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, lembaga sosial atau kemasyarakatan maupun pihak swasta. Kesimpulan, berdasarkan penerapan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa munculnya konsep pemberdayaan masyarakat sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan yang pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia dan diterapkan di negara-negara berkembang Asia lainnya. Berdasarkan teori ABCD, tahap pentingnya yang perlu dilakukan sebelum menjalankan program pemberdayaan adalah mengenal karakteristik masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki dengan cara melakukan studi tipologi masyarakat. Istilah ekonomi kreatif berkembang dari konsep modal berbasis kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Kelebihan dalam jurnal ini adalah materi yang disampaikan padat, jelas, dan detail sehingga para pembaca mudah untuk memahami. Dan kekurangannya pada jurnal ini adalah ada beberapa kata yang sulit dipahami. Baiklah, itulah tadi review jurnal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.